guys, balik lagi sama aku. Kali ini kontennya masih seputar bal, baju-baju second. Tapi kali ini aku mau kasih tunjuk, sekalian aku nge-share cerita musibah, bisa dibilang ini musibah, supaya kalian juga lebih berhati-hati, supaya kalian juga lebih banyak berpikir. Untuk orang-orang yang selalu mikir, ih enaknya buka bal, gue juga mau dong ambil bal. Untuk orang-orang yang selalu mikir kayak gitu, aku mau nge-share pengalaman aku. Nah, tapi sebelumnya, untuk orang yang mau ngetawain, terus mau sok-sokan ngeguruin kayak makanya bla 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 gitu, mendingan kalian gak usah komen. Buat orang yang seperti itu, aku butuh orang-orang yang komen soal pengalaman dia juga. Barangkali ada yang punya pengalaman sama kayak aku, pernah dapat musibah yang sama kayak aku, dan orang-orang yang komen untuk memotivasi aku. Aku lagi butuh orang yang seperti itu, bukan orang yang nambahin atau malahan makin nyalahin gitu. Oke? Nah, jadi aku mau cerita. Jadi setelah buka bal yang pertama itu kan aku emang pengennya nyari bal crew neck, karena aku juga jualan takut customer bosen kalau hoodie terus. Jadi aku tuh niat aku tuh ganti-ganti hoodie crew neck kayak gitu kan. Lalu cari crew neck itu aku selalu nggak kebagian. Ya kalau kalian tahu lah, kalau kalian yang udah sering beli bal, kalian pasti tahu kalau misalkan bal hoodie dan crew neck itu cepet banget lakunya, cepet banget kehabisan. Jadi ya udah, aku pun selalu nggak dapet, selalu ketinggalan gitu kan. Lalu aku cari sana sini lah, random lah, pokoknya random sana sini, sampai pada akhirnya aku pun ke Senen, ke pasar Senen. Nah di situ aku tanya sama yang jual bal, tapi aku bukan tanya langsung ke bosnya, jadi aku tanya sama pegawainya. Nah aku minta nomor pegawainya dan ngobrol-ngobrol kita di WhatsApp. Jadi aku juga bisa ngeliat kalau ada bal baru, kalau dia bikin status gitu kan, aku bisa lihat nih, oh ada bal masuk gini. Terus kemarin aku bilang sama dia, punya nggak bal crew neck kode ini gitu kan. Terus dia bilang, oh ada. Kok bisa tahu kode itu? Karena itu masuknya udah lama, kata dia bilang kayak gitu kan, tapi masih ada kayaknya di gudang, kata dia bilang kayak gitu. Terus karena aku chatnya malam, dia bilang ntar besok cek di gudang. Terus tapi dia bilang lagi pas malam itu, dia bilang ada nih balnya, yang punyanya bilang ada, kata dia bilang gitu kan. Terus dia ngasih fotonya balnya ini, dan bener karungnya warna itu, warna oranye karungnya. Terus dia bilang ini balnya. Ya udah oke. Terus aku tanya harga berapa, terus dia ngasih harga berapa ya pertamanya, 5.000 kalau nggak salah. Terus aku tanya bisa kurang nggak kayak gitu kan. Terus ya udah, yang penting nanti dilihat dulu barangnya, kata dia bilang kayak gitu. Ya udah, akhirnya aku tunggu sampai besok. Terus dihubungin lagi besok sama dia, kata dia ternyata barangnya bukan kode ini, adanya kode yang lain, kata dia bilang kayak gitu kan. Terus dia nunjukin video tuh, karungnya aja beda. Yang aku mau kan karungnya kan warna orange, nah dia ngevideoin adanya karung putih. Terus aku ngeliatnya juga kayak ya kurang cakep aja gitu, dari tampilan luar kayak kurang cakep aja gitu kan. Terus kata dia ya udah kesini aja lihat langsung. Ya udah, akhirnya aku ke Senen. Terus kata dia kalau kode yang aku mau itu nggak boleh 4,8. Nah yang karung putih ini yang dia tawarin itu, kata dia kalau ini boleh 48. Cuma kan itu karung emang nggak ada kodenya, karung polosan nggak ada kodenya gitu kan. Terus aku juga kayak yang berani nggak sih ngambil harga segitu untuk kode yang untuk karung yang nggak ada kodenya gitu kan. Aku juga sebenarnya takut kan. Ya udah, terus aku ngarang aja nawar gitu kan, 4.000 deh gitu kan. Kata dia nggak bisa kalau 4.000. Terus dia nurunin 4,5, kata dia bilang kayak gitu kan. Terus aku nggak mau, 4.000 aja, ya namanya tawar menawar ya kan. Aku tawar 4.000 aja gitu kan. Terus akhirnya sampai dia ngasih harga mentok di 42. Terus ya udah aku kesana. Akhirnya aku ke Senen tuh, langsung ke Senen. Pas di Senen dicek barang itu ada
ada 2 bal yang dia kasih lihat ke aku. Yang satunya karung putih itu. Nah, yang karung putih itu ternyata dilihat itu ya pokoknya sweater, tapi emang kelihatan sama aku itu emang tipis-tipis, bukan yang kayak begini. Kalau kayak gini kan emang masih lumayan sweater, crew neck ini kan masih lumayan tebel kan. Kalau itu kayak yang tipis-tipis lah, pokoknya kayak cuma kaosan doang. Tapi emang kalau yang karung putih itu sebenarnya banyak warnanya, kelihatan dari atas itu banyak warna, tapi dia campur sama yang ada zipper. Terus yang satunya dikasih lagi sama dia, dikasih lihat kan, yang karung kuning oranye gitu. Nah itu kata dia, kalau ini crew neck nih, crew neck doang, katanya bilang gitu, ini crew neck gitu kan, dia ngasih tahu. Ya udah, terus aku juga lihat itu kok juga atasnya kok tipis-tipis. Cuma kan namanya bal ya, kita kan nggak bisa lihat semuanya, nggak bisa lihat bal seluruhan isinya kayak gimana. Jadi ya pas dia bilang ini bal crew neck, ya udah aku pikir ya udah mungkin di dalamnya isinya ya emang crew neck, cuma di atas emang yang bahan tipis-tipis, mungkin aku pikir seperti itu dong. Terus ya udah akhirnya aku beli di harga 4,2 untuk karung yang emang nggak ada cap kodenya, cuma ada tulisan spidol aja berapa gitu, tapi emang bukan kodenya, bukan kode biasa kan ada Belief, KS, DS gitu-gitu, Yuchang, Jinsong gitu-gitu, itu nggak ada sama sekali. Ya udah, tapi karena akunya terlalu getol nyari bal gitu kan, emang ya aku akuin salah juga gitu kan, kayak terlalu yang gue pengen banget bal, udah kayak bener-bener ketagihan bal gitu kan. Padahal itu semalam itu kan siang-siang, semalamnya itu aku baru buka bal hoodie gitu, tapi tetap pengen lagi gitu kan. Ya udah akhirnya aku kesana lihat barangnya, terus dia bilang crew neck, ini crew neck, ya udah aku ambil. Terus dia juga kan bilang, aku kan tadinya masih ragu kan, aduh ngambil yang kuning atau yang putih gitu kan. Terus kata dia yang kuning aja, yang kuning lebih bagus, itu isinya crew neck semua, dia bilang kayak gitu. Itu jelas-jelas aku inget banget dia bilang kayak gitu, karena kan yang putih itu kan kelihatan ada yang campuran zipper kan. Akhirnya oke, aku ambil yang karung kuning oranye itu di harga 4,2 akhirnya kan. Oke, terus sampailah bal itu di rumah. Pas di rumah aku buka sedikit-sedikit, karena emang kan semalam baru buka bal, terus kayak tadi di Senin ya pokoknya nungguin bal segala macam gitu kan, masih capek, jadi aku nggak niat buka hari itu juga, tapi cuma baru ngintip-ngintip. Nah pas aku buka itu pertama baru kawatnya itu baru 2 aku buka gitu kan, kawatnya kok isinya kok tipis-tipis kayak kaos, aku mikir kayak gitu. Terus dia juga nelfon kan, dia juga mantau gimana isinya, aku bilang belum dibuka, tapi kok ini kok banyaknya kaos ya, aku bilang kayak gitu. Ini udah dibuka sedikit banyaknya kaos. Terus aku video call sama dia juga, aku kasih lihat, ini lihat, ini kaos, ini isinya kaos, aku bilang banyaknya kaos, ini gimana nih kok begini isinya, aku bilang kayak gitu kan. Ya udah kata dia, buka aja dulu, siapa tahu kan di dalamnya enggak. Ya aku pun juga ya berpikir sama, siapa tahu kan dalamnya emang crew neck, karena kan ya bal isinya bervariasi dong, bisa ada yang tebal, bisa ada yang tipis gitu kan. Sampai akhirnya karena penasaran aku bongkar tengah malam waktu itu, karena penasaran banget ini isinya gimana. Dibongkar dan ternyata itu zong. Boleh dibilang ini zong banget, dan kasarnya aku boleh bilang ini sampah. Barangnya itu nggak bisa diolah, sampah. Ini kayak kumpulan sampah, karung sampah doang. Ini bener-bener karung sampah. Sekarang aku kasih lihat ya. Ternyata isinya tuh bukan crew neck, isinya tuh campur, ada celana. Ini celana, ini isinya celana. Celananya pun udah berbulu. Pokoknya isinya itu bener-bener sampah. Kenapa sampah? Pertama, dibilang crew neck, ternyata kaos-kaos lengan panjang cewek-cewek, tipis-tipis, kecil-kecil, terus kotor-kotor, banyak yang sobek, noda banyak banget, jamur banyak banget.
Aku selama buka bal aku nggak pernah nemuin yang sobek. Paling sobek itu cuma kayak yang di belahan kantong gitu-gitu doang, nggak pernah ada yang bajunya sobek gimana-gimana. Tapi di sini ada yang sobek, bukan ada lagi tapi banyak. Dan ada nggak brandnya? Ada, brand ada. Nih dari Nike, ini dari Nike, tapi lihat kondisinya kuning, jamur semua, kuning ini. Nah, bintik-bintik kuning, parah banget. Ini parah banget, bintik-bintik kuning di sini kuning. Isinya ya seperti ini, nggak jelas. Malah ini isinya kaos ya inilah turtleneck, tipis-tipis seperti ini. Ini masuk kategori yang lumayan dibandingin yang ini. Kategori lumayan ini, segini masih lucu lah, sedikit lucu ya. Tapi nodanya pun banyak, noda. Terus nah ini noda semua, parah. Nah ini celana apa nih kayak gini nih, ini celana parah. Ini juga apa, ini cuma kaos tangan panjang aja, ini sama sekali nggak tebel. Ini aduh, mana lagi ya. Ini celana isinya yang bener-bener nggak jelas. Nah baju lengan panjang sama sekali ini nggak tebel. Ini kaos lengan panjang udah jelek, berbulu, nggak jelas banget isinya guys. Aduh. Nah nih baju-baju begini. Nah nih kaos, ini kaos pokoknya. Aduh, ini pun celana kotornya nggak nanggung, noda semua. Nah sini kumpulannya. Kaos ini nggak bisa begini dibilang crewneck, nggak bisa dibilang sweater. Nah ini pun kaos lengan panjang, di sini noda semua. Ini pun celana tipis-tipis. Nah ini dia ya, ini kaos lagi, kemeja lah. Ini apa ya masuknya, model polo shirt gitu. Ini juga tipis banget. Mana lagi ya, apalagi isinya begini semua, isinya nggak ada yang benar. Ini pun kaos. Pokoknya sini aku kasih lihat ya. Nah ini dia kumpulannya semua nggak jelas. Ini nah tipis banget, nggak jelas. Berbulu. Apakah ada yang bisa diolah? Nggak ada guys. Mau dijual pun berapa? 10 ribuan pun nggak akan nyampe ini buat balik modal 4 juta. Terus aku komplain dong ke dia besokannya, ini kaos semua nih, kalau gitu kasih harga kaos dong, kasih harga bal kaos deh kalau gitu, aku bilang kayak gitu kan. Kembalilah, aku minta kembali 400 ribu. Terus dia bilang, iya nanti tanyain dulu sama yang punya bal, kata dia bilang kayak gitu kan. Tunggu sampai siang, akhirnya kata dia dia bisa ngasih kembalian tapi cuma 200 ribu aja. Akhirnya ini harganya 4 juta.
4 juta untuk sampah ini. Tapi ya udah, daripada penasaran kan dari kemarin nungguin Baldia gitu kan, akhirnya ya udah ketahuan kan, akhirnya sekarang ya udah jadi tahu aja, nggak usah beli di dia lagi, akhirnya cari aja yang emang udah biasa aku beli di tempatnya gitu kan. Aduh. Jadi guys, kalau kalian punya pengalaman yang sama kayak aku kayak gini, boleh di-share di komen ceritanya. Dan satu lagi, waktu itu aku juga dikasih harga yang nggak wajar lah sama orang yang ngasih bal ini. Waktu itu ada bal hoodie dateng, terus aku tanya harga berapa, dia kasih aku harga 7,2. Lalu ada ya rekan bisnis lah bisa dibilang dari Klaten, ternyata dia ngambil barang yang aku mau itu di Senen, dia dapat harga cuma 6 jutaan. Sedangkan orang ini ngasih ke aku harga 7,2. Emang muka gue kelihatan kayak orang kaya ya? Gue juga gak punya duit ini, gila kali. Ini gara-gara perjuangin buat cepet-cepet beli bal crewneck ini yang dia bilang crewneck. Saldo gue tuh sampai 0. Terus dikasih sampah begini. Makan Indomie ini sampai akhir hayat. Makanya kan akhirnya dipromoin, ya udah deh, ngambil sepuasnya, silakan. Nih, rugi, bener-bener rugi. Nah, udah biarin aja deh. Pengalaman. Dan aku nge-share pengalaman ini juga bukan untuk diketawain, bukan untuk disyukur-syukurin, buat untuk diguruin dengan orang yang sosok menggurui gitu ya. Ya aku ngasih tahu aja biar kalian lebih hati-hati, biar ya pengalaman ini cukup di aku aja. Jadi ya udah, pokoknya aku udah selesai nyampein keluh kesah, pengalaman, cerita musibah yang aku alami. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga di video selanjutnya aku kembali mendapat kesenangan. Ya udah deh pokoknya. Terima kasih udah nonton. Dadah.